Cabut. Bentar. Shalom. Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan selalu ada dan menyertai dalam kehidupan kita. Dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita, biar kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Dan akan pujian, bersyukur buat kasih-Nya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biar
Tuhan Yesus, Engkau yang baik buat kami Tuhan. Kau selamatkan kami, Kau berikan rancangan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Anugerah besar Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Perbuatan ajaib buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Kau berkati dalam ibadah raya pada saat pagi hari Tuhan. Kau berapi setiap pelayan Tuhan. Kau berkati dari awal tengah hingga selesai ibadah pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepala yang layak kami puji dan kami agungkan. Biar pujian syukur kami menyenangkan Engkau Tuhan. Ampuni dan kuduskan kami Bapa. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, sungguh kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana ada kita lewati hari lepas hari karena kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita dengan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmur.
memuji menyembah Tuhan. Mari kita membuka hati buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita berikan ruang hati kita untuk kebenaran firman Tuhan disampaikan. Biarlah kita urapan kepada Allah Roh Kudus menjamah hati saya, saudara. Biarlah firman Tuhan berterbangan dalam setiap tanah hati yang baik. Firman Tuhan berkati kehidupan saya dan saudara. Saya yakin dan kita percaya firman menjadi kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Amin. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, yakin dan percaya bahwa firman dia dan Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berfirman Engkau melalui Bapak Gembala di tempat ini pada saat pagi hari Tuhan.
Karuniakan roh hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga firman yang sebentar disampaikan tidak lalu dalam kehidupan kami Tuhan, tapi boleh menjamah memberkati kami, membawa kami semakin bertumbuh di dalam kedewasaan iman percaya kami, semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Karuniakan roh hikmat kepada setiap kami, sedang jemaat yang ada, setiap umat Tuhan yang mendengar firman, biarlah kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami kepadamu, dan kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pembimbing. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di minggu yang keempat kita boleh beribadah, diberi waktu oleh Tuhan untuk bersekutu memuji Tuhan dalam momen kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau doa 10 malam. Dan ini malam yang keempat ya. Nanti malam yang keempat atau hari ini hari yang keempat kita dalam doa 10 malam. Dan hari ini kita beribadah, ibadah raya. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada dimanapun, biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kita dalam ibadah raya umum hari ini. Puji Tuhan. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Memperingati hari Minggu nanti, hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Tapi dalam momen-momen ini kita berdoa, kita meminta, kita merindukan biar lawatan kuasa Roh Kudus kita nikmati dalam hidup kita pribadi, keluarga, jemaat Tuhan. Matius pasal 7 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata di sana, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintunya baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu khotbah Yesus di atas bukit, pengajaran Yesus kepada murid-murid dan orang-orang yang hadir pada waktu itu. Saudara, Yesus berkhotbah di atas bukit. Salah satu adalah hal dalam pengabulan doa. Karena kita konteksnya adalah berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi ada ayat berkata biar kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Kita terus disegarkan, roh kita disegarkan, iman kita dikuatkan, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa jika kita membutuhkan sesuatu, maka kita minta, cari, ketuk pintu hati Tuhan. Saudara, dan ketika kita sudah diberi oleh Tuhan, kita memberi juga kepada orang lain. Itu rahasia kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam diri manusia ada 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Sekali lagi, manusia punya 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, dan 3 bagian ini harus kita penuhi, saudara. Kebutuhannya itu ada, masing-masing ada, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa setiap kita diajarkan untuk
meminta apa yang kita butuhkan, saudara. Terutama meminta kepada Tuhan yang pasti akan memberikan apa yang kita minta. Saudara, 3 bagian yang saya katakan tadi adalah tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Tubuh membutuhkan yang namanya kesejahteraan. Firman Tuhan berkata rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara, Mazmur 147 dikatakan ia memberi kesejahteraan kepada daerahmu, ayat yang ke-14, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Saudara, kesejahteraan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, saudara. Yesaya 48 ayat 1 juga berkata bahwa aku memberi perintah, Tuhan memberi perintah, maka damai sejahtera diberi kepada kita, saudara. Damai sejahtera Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara, dalam konteks yang lain, tubuh itu perlu istirahat. Orang yang kekurangan istirahat bisa berbahaya, tubuh bisa sakit. Tubuh perlu makan. Orang yang kebanyakan makan bisa jadi masalah. Orang yang kekurangan makan bisa jadi masalah juga. Harus pas. Saudara, tubuh perlu olahraga. Ada banyak orang yang berolahraga toh pada akhirnya mati juga, saudara. Sakit. Tapi tidak berolahraga juga berbahaya. Jadi ada keseimbangan. Tubuh membutuhkan yang namanya kesejahteraan. Saudara, yang kedua, yaitu bagian yang kedua dalam hidup manusia adalah jiwa. Jiwa dikatakan bahwa punya 3 bagian juga. Pikiran, perasaan, kehendak. Makanya kalau ada orang yang punya kehendak sesuatu, saudara, itu yang namanya kebutuhan jiwa. Perasaannya lagi senang, perasaannya lagi sedih, saudara, itu bagian dari jiwa, saudara. Kita nonton TV saja itu sebetulnya bagian dari kebutuhan jiwa supaya senang. Tapi yang paling utama dibutuhkan oleh jiwa adalah hikmat dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa memanage jiwa kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan sehingga kalau orang ingin sesuatu terus tidak terpenuhi, saudara, itu bisa berbahaya. Orang yang sedih, saudara, dan terlalu larut dalam kesedihan, itu berbahaya. Makanya dibutuhkan adalah hikmat dari Tuhan. Saudara, Yakobus 1 ayat yang ke-5 berkata, apabila kita kekurangan hikmat, minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tidak membangkit-bangkit, dan hal itu diberikan kepada kita yang meminta hikmat kepada Tuhan. Saudara, ada satu ayat dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang keempat dan seterusnya. Saudara, dikatakan kalau orang mencari hikmat seperti, saudara, mencari perak. Ayat itu jelasnya berkata begini, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian atau hikmat tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, saudara, firman Tuhan berkata, hikmat kita perlu untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita, saudara. Sekarang memang lagi PSBB, tapi ketika sebelum PSBB kita mau kemana saja, mau ke Dufan, mau ke tempat rekreasi, dimanapun, saudara, bebas. Tapi ada orang yang bisa stres karena tidak terpenuhi apa yang dia inginkan. Ingin ke tempat rekreasi, suatu tempat tidak terpenuhi, saudara bisa stres. Tapi Tuhan bilang hikmat yang Tuhan beri kepada kita, hikmat yang Tuhan anugerahkan, yang kita minta kepada Tuhan, saudara, itulah yang membuat
kita mampu memanage, saudara, hati kita atau jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, saudara, bisa terkontrol, saudara. Tidak sembarang apa yang menjadi kemauan jiwa langsung plak. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan beri kepada kita, saudara, dengan pengetahuan yang Tuhan beri kepada kita, firman Tuhan berkata, pengertian itulah yang membuat kita mampu menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar, sehingga nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Saudara, yang ketiga adalah bagian ketiga dalam tubuh manusia, dalam hidup manusia adalah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ketiga bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Akibat dari dosa, saudara, kemuliaan dari Allah itu hilang. Akibat dari dosa, sehingga kuasa Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, semua manusia butuh yang namanya kemuliaan Allah itu. Semua manusia butuh yang namanya keselamatan itu, saudara. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Saudara, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat memberikan keselamatan, saudara. Hanya percaya kepada Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Injil Yohanes berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa, tidak akan ada yang sampai ke sorga. Saya khotbah hari Kamis yang lalu bahwa Tuhan beri sorga buat kita, saudara. Tapi untuk sampai ke situ, firman Tuhan berkata bahwa keselamatan Tuhan beri melalui Yesus Kristus. Saudara, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, orang yang sudah terima keselamatan, orang yang sudah terima anugerah, orang yang sudah terima kemuliaan itu, saudara, firman Tuhan berkata bahwa kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi dalam konteks ini ada orang yang belum diselamatkan, minta kepada Tuhan supaya karunia keselamatan bisa kita responi dengan baik. Tuhan beri keselamatan, tapi karunia meresponi, menerima itu, saudara, terjadi dalam hidup kita. Dan kita yang sudah menerima karunia keselamatan, meresponi anugerah keselamatan yang Tuhan beri, firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bagikanlah, sampaikanlah keselamatan itu, saudara, kepada orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat pokok kita dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 berkata bahwa minta maka akan diberi, cari maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, 3 bagian yang perlu kita lakukan Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, saudara, untuk kita menerima apa yang menjadi kebutuhan kita. Sekali lagi, 3 hal, 3 bagian dalam hidup manusia: roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Firman Tuhan berkata bahwa yang pertama, bagian yang harus kita lakukan adalah meminta kepada Tuhan. Meminta sama dengan menerima. Meminta, saudara, hasilnya kita terima. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22 berkata begini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, garis bawahi berkata penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Meminta dengan iman, saudara. Dalam doa penuh kepercayaan, dengan penuh iman, dengan iman yang semakin kuat, semakin teguh, maka akan menerimanya. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayat selanjutnya dikatakan tidak ada orang yang meminta ikan terus diberi ular. Tidak ada orang yang meminta roti terus diberi batu.
kurang ajar namanya, saudara. Tuhan teguhkan ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Kalau orang yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, kepada yang meminta, apalagi Tuhan, Dia akan memberikan yang terbaik kepada orang yang meminta. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam banyak catatan firman Tuhan, saudara, hal-hal tentang kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Di Yakobus banyak dijelaskan. Sesuatu yang kita minta, kalau hal itu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan beri kepada kita. Tapi kalau hal itu hanya untuk memuaskan nafsu kita, keinginan daging kita, saudara, itu pasti tidak akan diberi oleh Tuhan. Tapi dalam konteks renungan pada hari ini, bahwa 3 bagian yang perlu kita minta, baik kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, apalagi kebutuhan roh. Firman Tuhan berkata, minta kepada Dia, sumber segala berkat itu, sumber segala kuasa itu, sumber segala kebutuhan kita, maka Dia akan memberi kepada kita, saudara. Yang kedua, bagian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, carilah maka kita akan mendapat. Mencari artinya dalam pengertian yang umum, berusaha mendapatkan apa yang kita cari, berusaha untuk menemukan. Berarti ada kata sungguh-sungguh, berusaha, sungguh-sungguh, serius, saudara, bukan main-main, bukan setengah-setengah, tetapi sungguh-sungguh mencari apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Entah itu kebutuhan jiwa, kebutuhan tubuh, kebutuhan roh kita, apalagi saudara. Kita cari, saudara, kita cari. Ada satu ilustrasi, bahkan bukan ilustrasi saja, ini ayat firman Tuhan. Dikatakan ada 2 contoh, saudara. Lukas pasal yang ke-18. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8, ada seorang hakim yang lalim, hakim yang kurang ajar, saudara. Tidak peduli dengan siapapun. Tapi ada satu janda, saudara, dikatakan dia meminta tolong. Setiap hari dia datang mencari, saudara, hakim itu meminta sesuatu yang harus, perkara yang harus dia bela, saudara, yang hakim ini bela. Setiap hari dia lakukan, setiap hari dia lakukan. Firman Tuhan berkata bahwa hakim yang kesel dengan perbuatannya, yang berkata, daripada dia mengganggu, lebih baik aku ikuti, aku turuti kemauannya. Saudara, ayat selanjutnya berkata bahwa kalau hakim yang kurang ajar saja tahu memperhatikan, saudara. Hakim yang lalim, saudara, tahu memperhatikan. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dalam Lukas pasal yang ke-11, saudara, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, ada seorang sahabat, 2 sahabat, saudara, dikatakan dia datang kepada sahabatnya itu karena dia punya sahabat yang lain, saudara, datang dari luar kota pada tengah malam. Sehingga dengan waktu yang sama dia pergi kepada sahabatnya yang satu lagi. Dia meminta tolong, saudara. Dia mengetuk pintu rumah sahabatnya. Saudara, ayat ini berkata dalam ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia atau sahabatnya yang dia mintain tolong tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia datang, saudara, di waktu yang memang tidak biasanya, tengah malam dia gangguin orang. Tapi memang karena itu adalah kebutuhan, karena itu adalah suatu hal yang urgent, saudara. Oleh sebab itu Tuhan tegaskan kembali, kalau saja orang yang tidak benar,
orang yang lalim, hakim yang lalim, orang yang mungkin tidak takut Tuhan, tahu memberi, tahu memperhatikan orang lain kebutuhan dari temannya, dari saudaranya, dari sahabatnya, apalagi Bapa kita yang di surga. Saudara, bagian yang ketiga yang ingin saya katakan kepada kita adalah mengetok, saudara. Ketok berarti berdiri di muka pintu, meminta tuan rumah membukakannya agar dapat masuk bersama-sama, bercakap-cakap atau dan lain sebagainya. Kita ketok, saudara. Pintu dibukakan. Kita ketok, pintu dibukakan, saudara. Oleh sebab itu, saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan mengajarkan kita apa yang menjadi kebutuhan kita yang paling utama. Hari-hari ini kita sedang memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Di tengah situasi wabah corona, saudara, banyak kebutuhan kita. Saya melihat banyak donatur yang Tuhan gerakkan hatinya membantu baik hamba-hamba Tuhan, baik jemaat Tuhan, baik orang-orang yang susah, orang-orang yang perlu dibantu, saudara. Itu kebutuhan tubuh, saudara. Itu untuk kesejahteraan, saudara. Sehingga majelis daerah saja punya biro kesejahteraan, saudara. Memperhatikan kebutuhan hamba-hamba Tuhan, kebutuhan umat-umat Tuhan, saudara. Atau kita yang memang hari-hari ini diperhadapkan dengan situasi pikiran yang kacau, saudara, perasaan yang tidak menentu, perasaan yang tidak enak, perasaan yang tersakiti, saudara, kehendak yang tidak terjawab kebutuhannya. Alkitab berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kebutuhan. Tapi karena kita sedang memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus, saya mau tekankan dalam hidup kita, saudara, bahwa yang perlu kita minta kepada Tuhan, yang perlu menjadi prioritas utama dalam kebutuhan kita adalah kebutuhan roh kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, kebutuhan roh kita, bangun roh kita supaya kuat. Sehingga ketika kita melihat situasi, saudara, perasaan yang mungkin tidak enak, saudara, keadaan yang kacau, kebutuhan yang mungkin kita harapkan dari orang lain, dari siapapun, saudara, di muka bumi ini, kepada saudara, kepada siapapun, saudara, mungkin tidak terjawab dengan baik, saudara. Saya melihat, saudara, di Manado saja banyak yang ribut soal BLT. Di mana-mana ribut dengan BLT, saudara. Ada yang setengah puas, ada yang tidak puas, ada yang cukup puas, saudara. Tapi saya percaya ketika roh kita bangun, saudara, ketika kebutuhan roh kita itu terpenuhi, saudara, karena itulah yang menjadi hal utama, prioritas dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-7, kalau ayat yang ke-11, kalau orang lain saja tahu memperhatikan, maka Tuhan yang pasti akan memperhatikan setiap kebutuhan kita. Saya tutup dengan satu ayat, saudara, bukan satu ayat, dua ayat. Yang pertama, 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata begini, inilah keberanian percaya kita kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Tuhan mengabulkan setiap doa kita jikalau kita meminta kepadanya menurut kehendak Tuhan. Kita punya keberanian, kita percaya, kita pede, saudara. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita muliakan. Saudara, firman Tuhan berkata memberi, saudara, menurut kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Saya mau konfirm dengan satu ayat dalam Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke
16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini menjadi konfirmasi buat kita bahwa yang paling utama dalam diri kita, yang paling penting dalam diri kita adalah yang namanya kebutuhan roh. Yang paling esensi dalam diri kita adalah kebutuhan rohani kita. Yang lain boleh goyah, saudara. Yang lain mungkin ada masalah, ada banyak masalah, ada sedikit masalah. Tapi yang namanya roh kita, saudara, tetap menyala-nyala. Karena Tuhan yang memberikan yang paling utama. Saudara, firman Tuhan berkata, Roh Kudus, saudara, menolong kita. Dia adalah Parakletos, penolong yang sama dengan yang datang kemudian seperti penolong yang pertama. Yesus dikatakan penolong yang pertama. Dia datang, saudara, berkarya 33 tahun, 33,5 tahun. Dia berkarya dengan begitu luar biasa, mujizat. Saudara, orang-orang dilayani, saudara. Kebutuhan orang dicukupi. Ada yang lapar, 5.000 orang diberi makan, 4.000 orang diberi makan. Ada yang susah dihiburkan. Tapi firman Tuhan berkata, dia pergi ke surga, saudara, supaya penolong yang lain, Parakletos, itu datang, saudara. Untuk apa? Untuk menjadi penolong dalam hidup kita. Roh Kudus yang menjadi kebutuhan utama kita. Biarlah itu yang paling utama kita minta kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan yang memberikan, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah
ruangan ini, yang ada di rumah masing-masing, jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini, yang menurut kita itu ada hal-hal yang penting, itu adalah prioritas kita. Tapi belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa yang paling utama adalah kebutuhan roh kita. Karena disitulah tempat Allah bertakhta. Dalam setiap pribadi kita, firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan beri kepada kita. Kesejahteraan, hikmat dari Tuhan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah akan nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berkati. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah beri kepada kami. Hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan iman bagi kami, menjadi kekuatan roh bagi kami Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan ini, jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, di dalam nama Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, yang tidak dapat dibatasi oleh jarak, oleh waktu, dapat menembus segala dimensi kehidupan. Berkaryalah kuasa Roh Kudus dalam setiap pribadi kami. Biarlah kami terus meminta, mencari, mengetuk pintu hati Tuhan, untuk kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi kuasa Roh Kudus terus berkarya dan terus berkarya, menjamah setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan, sehingga apa yang mereka doakan, Engkau Allah mendengar, Engkau Allah yang menjadi jawaban. Terpujilah nama Tuhan. Berkatilah seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Berkatilah seluruh hamba Tuhan dimanapun berada. Ibadah yang mungkin saat ini sedang dilangsungkan, sedang dilaksanakan, ibadah sore, ibadah malam hari, Tuhan memberkati. Biarlah setiap peribadatan kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Berkatilah pemerintah kami, hikmat, roh takut akan Tuhan menjadi bagian mereka, menjalankan roda pemerintah dengan baik dan benar. Hari ini juga saudara-saudara kami merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan, Engkau berkarya menjamah mereka Tuhan, supaya sukacita Allah juga menjadi bagian mereka. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah raya umum pada hari ini di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan, arahkan hati kita, terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah, bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghantaran, kekuatan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus adalah menyertai, memberkati, menolong setiap hidup kita, mulai saat ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput, membawa kita masuk dalam kerajaan sorga kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin.